Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Yang pertama akan kita pelajari adalah arus listrik. Arus listrik ini adalah aliran muatan listrik. Muatan listrik ini akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arah arus listrik ini akan sama dengan arah gerak muatan positif. Nah, arus listrik ini dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup, di mana ujung-ujung rangkaiannya dalam keadaan tertutup. Contoh di sini adalah lampu dan filamen. Berikutnya ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap second. Satuan kuat arus listrik adalah ampere. Satuan tersebut diambil dari nama seorang ilmuwan Prancis yaitu André Marie Ampère dengan rumus I sama dengan H per T. I adalah kuat arus, H muatan listrik, dan T selang waktu. Nah, kuat arus listrik ini disebut juga dengan laju muatan listrik. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik disebut dengan ampermeter atau ammeter. Kemudian ada beda potensial. Arus listrik ini mengalir dari daerah yang mempunyai potensial listrik lebih tinggi, yaitu kutub positif, ke daerah yang mempunyai potensial listrik lebih rendah atau kutub negatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arus listrik ini dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik ini disebut dengan tegangan listrik. Beda potensial listrik ini mempunyai satuan volt yang diambil dari nama ilmuwan berkebangsaan Italia bernama Alessandro Volta. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial ini dinamakan voltmeter. Berikutnya ada hukum Ohm. Rangkaian listrik sederhana ini terdiri atas sebuah baterai, saklar, voltmeter, dan lampu. Sifat-sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang akan mengalir ini disebut dengan resistansi. Resistansi atau hambatan ini ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya. Dengan rumus R sama dengan V per I. I adalah kuat arus listrik, V beda potensial, dan R adalah hambatan dalam satuan ohm. 1 ohm ini adalah beda potensial yang dibutuhkan di antara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus sebesar 1 ampere. Nah, rangkaian hambatan listrik ini ada rangkaian seri dan paralel. Untuk rangkaian seri, dua lampu yang sama ini disusun secara seri dan dihubungkan ke sebuah baterai. Contoh rangkaian seri adalah ini. Jadi ini adalah kondisi ketika dua buah lampu dirangkai secara seri dalam keadaan on. Jadi untuk rangkaian seri, ketika salah satu lampunya menyala terang, lampu yang lainnya ini menyalanya lebih redup. Tapi ketika dua buah lampu ini dirangkai secara seri dalam kondisi off, ketika satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan ikut mati. Nah, untuk mencari nilai hambatan pengganti pada beberapa resistansi yang dirangkai secara seri, ini digunakan persamaan Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Ini rangkaian seri R1, R2, R3. Kemudian arus yang mengalir pada tiap hambatan dalam rangkaian seri ini selalu sama, sehingga dapat disimpulkan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi kuat arus 1 sama dengan kuat arus 2 sama dengan kuat arus 3. Kemudian V totalnya yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, untuk rangkaian paralel, jika ujung-ujung kabel lampu berhubungan sehingga jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain ini akan tetap menyala. Jadi ini ya, ketika posisi off, ketika salah satu lampu mati, lampu yang lain tetap nyala. Kemudian ketika dinyalakan, ini nyala lampunya sama-sama terang nanti.
Kemudian jika 3 resistor disusun secara paralel dan ujung-ujung ketiga jalur hubungan ini secara bersama-sama, maka hambatan totalnya dihitung dengan 1 per Rp, ini sama dengan 1 per S1, ditambah 1 per R2, ditambah 1 per R3. Kuat arus listrik yang masuk ini sama dengan kuat arus listrik yang keluar, sehingga hubungannya I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I total. Adapun beda potensial di antara ujung-ujung voltmeter ini sama dengan beda potensial di antara ujung-ujung komponen rangkaian. Dengan rumus W1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, ini adalah gambar dari 3 resistor yang dirangkai secara paralel, R1, R2, dan R3. Selanjutnya, kita dapat menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator, dengan rumus R sama dengan Rho dikali L per A. Rho adalah hambatan jenis, R hambatan, A luas penampang kawat, L panjang kawat. Simbol Rho sebagai konstanta pembanding ini disebut dengan hambatan jenis. Nilainya bergantung pada jenis bahan yang digunakan. Kemudian nilai Rho ini dinyatakan dalam satuan ohm meter, dan hambatan jenis beberapa bahan ini dapat ditunjukkan tabel berikut. Untuk bahan konduktor, perak ini 1,59 kali 10 pangkat negatif 8, tembaga 1,68 kali 10 pangkat negatif 8, emas 2,44 kali 10 pangkat negatif 8, aluminium 2,65 kali 10 pangkat negatif 8, tungsten 5,6 kali 10 pangkat negatif 8, besi 9,7 kali 10 pangkat negatif 8, platina 1,06 dikali 10 pangkat negatif 7, raksa 9,8 kali 10 pangkat negatif 7, dan yang terakhir ada nikrom, yaitu campuran nikel, besi, dan krom dengan besar 1 kali 10 pangkat negatif 6. Untuk bahan-bahan semikonduktor, yang pertama ada karbon atau grafit. Ini hambatan jenisnya 3 sampai 60 kali 10 pangkat negatif 5. Germanium 1 sampai 500 kali 10 pangkat negatif 3 dan silikon 0,1 sampai 60. Sedangkan bahan isolator untuk kaca ini 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 12 dan karet keras ini 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 15. Berikutnya ada hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini menyatakan pada setiap titik persambungan, jumlah seluruh arus yang masuk persambungan sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan. Rumus hukum 1 Kirchhoff ini dapat dinyatakan dengan sigma I1 sama dengan sigma I2. I1 adalah jumlah kuat arus yang menuju titik persambungan, I2 adalah kuat arus yang meninggalkan titik persambungan. Berikutnya ada energi listrik. Untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lain, ini diperlukan energi. Besarnya energi ini dapat ditulis dengan persamaan W sama dengan Hi dikali V, di mana Hi itu adalah I kali T, kemudian kalau dikali V akan menjadi VIT. V itu sendiri adalah I kali R, sehingga I kali R kali I kali T akan menjadi I kuadrat RT. Nah, W ini adalah energi, Hi besar muatan yang dipindahkan, V beda potensial, I kuat arus, T waktu, dan R adalah hambatan. Nah, satuan lain yang sering digunakan untuk energi kalor ini adalah kalori atau kilokalori. Hubungan antara satuan kalori dan satuan joule yaitu 1 kalori ini sama dengan 4,2 joule. Oleh karena itu, dalam peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi kalor, berlaku persamaan W sama dengan 0,24 VIT. Ada beberapa jenis perubahan energi listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi kalor. Contohnya adalah solder listrik, yang mana solder listrik ini adalah salah satu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Kemudian yang kedua, ada perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, percobaan energi listrik menjadi energi kimia ini dapat terjadi pada proses penyepuhan atau pelapisan logam.
Beberapa teknologi listrik dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah setrika listrik, lampu pijar, dan lampu tabung. Berikutnya ada daya listrik. Daya listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 second. Dengan persamaan P sama dengan V per T, V itu sendiri adalah VIT, sehingga nanti C-nya bisa dicoret-coret, dan rumus akhirnya menjadi P sama dengan VI. V itu sendiri sama dengan I dikali R, sehingga I kali R kali I menjadi I kuadrat R. I kuadrat ini sama dengan V per R kuadrat, nanti kalau dikali R, rumus akhirnya menjadi V kuadrat per R. P adalah daya, W adalah usaha, T adalah waktu, R hambatan, V beda potensial, dan I adalah kuat arus yang mengalir. Nah, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah elemen volta. Elemen volta ini termasuk elemen primer, yaitu sumber listrik arus searah yang memerlukan penggantian bahan atau elemen setelah digunakan. Alessandro Volta dalam percobaannya ini menyimpulkan bahwa pasangan logam tembaga dan zinc ini akan membangkitkan GGL atau gaya gerak listrik yang lebih besar daripada pasangan logam lainnya. Jadi ini ya, dari susunan sel voltanya, elektroda yang digunakan adalah lempeng tembaga sebagai elektroda positif, kemudian zinc atau Zn ini sebagai elektroda negatif. Nanti ketika kita menggunakan pasangan elektroda Cu dan Zn, maka akan membangkitkan gaya gerak listrik yang lebih tinggi. Nanti larutan yang digunakan adalah H2SO4 atau asam sulfat. Yang kedua ada elemen Daniel. Elemen Daniel ini merupakan modifikasi dari elemen volta, yaitu dengan memperbaiki penampilan elemen. Jadi nanti bejana tembaga ini sebagai elektroda positif dan batang zinc ini sebagai elektroda negatif. Ini ya, batang zinc sebagai elektroda negatif, Cu atau tembaga bejananya ini sebagai elektroda positif. Kemudian di sini ada bejana berpori. Larutan yang dalam ini adalah larutan asam sulfat encer, yang di sini ini adalah larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4. Yang ketiga ada elemen kering. Nah, elemen basah sekarang ini sudah jarang digunakan lagi dan diganti oleh elemen kering. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh elemen kering adalah batu baterai. Elemen kering ini pertama kali dibuat oleh Lislands sehingga disebut dengan elemen Lislands. Nah, ini adalah penampakan dari sebuah baterai. Ini ada elektroda positif yang dipakai adalah batang karbon atau C. Ini ada selubung Zn atau zinc. Kemudian pasta yang digunakan di sini adalah mangan 4 oksida atau MnO2, serbuk arang, dan batu kawi. Nah, ini contohnya ya. Ini ada batu baterai. Dia menggunakan baterai litium ya, ion litium. Kemudian di sini ada baterai sekunder dan charger yang terhubung dengan saklar listrik. Berikutnya ada aki. Contoh elemen sekunder basah ini adalah aki. Jenis aki yang paling umum digunakan adalah aki timbal atau Pb. Dalam proses pengisian, aki ini akan mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Sebaliknya, dalam pemakaian aki ini akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, aki ini berisi larutan asam sulfat ya, atau H2SO4, kemudian elektrodanya adalah Pb. Nah, cara membaca nilai tegangan listrik pada voltmeter, jadi angka skala yang ditunjuk oleh jarum voltmeter ini menunjukkan nilai tegangan atau beda potensial yang diukur. Cara kerja dalam pemasangan voltmeter untuk mengukur beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung lampu L ini sebagai berikut. Yang pertama, tentukan 2 titik pada ujung-ujung lampu L, misalnya titik P dan titik H. Berdasarkan arah arus yang keluar dari sumber listrik, titik P ini adalah negatif dan titik H ini adalah positif.
Kemudian yang ketiga, hubungkan titik P pada terminal negatif voltmeter dan titik H pada terminal positif voltmeter. Berikutnya ada GGL atau gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Nilai yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter ketika elemen atau sumber arus tidak mengalirkan arus listrik, ini yang disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL, dan dinyatakan dengan epsilon. Saat suatu rangkaian saklar dalam keadaan on atau tertutup, berarti terjadi aliran arus listrik. Nanti kita tinggal melihat angka yang ditunjukkan jarum pada voltmeter. Nilai yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter saat elemen memberikan arus listrik itu disebut dengan tegangan jepit yang dinyatakan dengan V. Nah, sumber arus listrik seperti baterai dan aki ini memiliki hambatan dalam, sehingga akan mengalami kehilangan tegangan sebesar VR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa GGL elemen ini selalu memiliki nilai lebih besar dibanding dengan nilai tegangan jepitnya, atau epsilon lebih besar daripada voltnya. Nah, hubungan antara GGL dengan tegangan jepit dan tegangan yang hilang ini dirumuskan dengan epsilon atau GGL ini sama dengan tegangan jepit atau V ditambah VR atau tegangan pada hambatan dalam. Untuk sumber energi listrik alternatif ini merupakan energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi. Energi alternatif dapat dihasilkan dari sumber alami seperti cahaya matahari, air, angin, arus pasang surut, panas bumi, biogas, dan bioenergi. Dan teknologi yang telah tersedia, maka berbagai sumber daya alam ini dapat diolah menjadi sumber energi listrik. Beberapa contoh teknologi sumber energi listrik alternatif yaitu pembangkit listrik tenaga pusat bumi atau PLTB, kemudian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga pasang surut, dan bioenergi. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, mematikan lampu dan alat-alat listrik lain yang sudah tidak digunakan. Yang kedua, pemakaian lampu tabung ini akan lebih hemat energi dibandingkan dengan lampu pijar. Yang ketiga, kita dapat memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah sehingga hemat dalam pemakaian energi. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan sumber energi alternatif. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. See you.